Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Hozairi dengan materi baru yaitu tentang penugasan atau assignment di dalam beberapa studi kasus di riset operasi. Metode assignment atau penugasan hampir-hampir mirip dengan metode transportasi yang saya sampaikan di minggu kemarin. Apa penugasan? Jadi para mahasiswa sekalian, penugasan ini tujuannya adalah menjadwalkan setiap assigne atau sumber daya pada satu assignment atau tugas atau pekerjaan, sehingga dihasilkan kerugian minimal atau keuntungan maksimal. Umumnya dengan menggunakan metode Hungarian. Kasus penugasan dianggap normal apabila jumlah sumber dayanya sama dengan jumlah pekerjaannya. Tapi dalam studi kasus yang real di lapangan, ini susah untuk dipaskan antara jumlah sumber daya dengan jumlah pekerjaan. Mari kita lihat untuk mempermudah permasalahan penugasan, maka kasus penugasan lebih mudah dipahami dengan mengandaikannya sebagai sejumlah pekerjaan atau sumber yang akan didistribusikan ke sejumlah pekerjaan atau tujuan. Nah, masing-masing pekerjaan dapat mengerjakan semua jenis pekerjaan, tetapi dengan bobot waktu, bisa upah, dan lain-lain. Masalah yang dihadapi adalah bagaimana mendistribusikan pekerjaan ke pekerjaannya sehingga total bobotnya minimum. Nah, kita ambil studi kasus ya, seperti contoh di masalah transportasi. Kita ambil lihat bahwa ini ada sebuah perusahaan memiliki 3 pekerjaan yang dapat dilakukan oleh satu orang tenaga ahli. Nah, untuk menyelesaikan tugas itu, masing-masing pekerja memiliki tarif atau biaya yang berbeda-beda untuk menyelesaikan pekerjaannya. Seperti tabel ini, contoh orang satu menyelesaikan tugas satunya itu biayanya 40. Orang satu mengerjakan tugas yang kedua biayanya 42. Orang satu mengerjakan tugas tiga biayanya 79. Berbeda juga dengan orang kedua, orang ketiga, sehingga masing-masing tugas memiliki biaya tersendiri. Oleh karena itu, pekerjaan manakah yang harus ditugaskan ke pekerjaan mana sehingga pekerja mana ya orang siapa yang ditugaskan pada tugas-tugas pekerjaan itu supaya biaya pekerjaan tadi menjadi minimum. Mari kita lihat sebuah solusinya. Kalau tadi kita sudah punya data biaya, orang satu di tugas satu biayanya 40, orang satu di tugas dua biayanya 42, orang satu di tugas tiga biaya 79, maka kita buat dengan cara yang sama, yaitu sebuah area yang akan dicari menggunakan solver. Ya, kita tulis jumlah tugas dan pekerja. Pekerja tadi dibatasi bahwa setiap orang bisa menyelesaikan satu pekerjaan. Jadi, constraint-nya di sini adalah 1, 1, 1. Nah, kebutuhannya juga adalah 1, 1, 1, sehingga jumlah orangnya nanti akan ditemukan siapa yang ditugas, berapa jumlah orangnya, dia yang bertugas adalah siapa saja, orang satu bertugas di mana, nanti akan dilihat menggunakan metode solver. Ini silahkan dibuat, setelah dibuat maka disusunlah seperti ini. Ini adalah hasilnya. Jawabannya adalah 124. Kenapa 124? Karena di sini dihasilkan menggunakan solver
orang satu ditugaskan untuk menyelesaikan tugas dua. Orang dua ditugaskan untuk menyelesaikan tugas tiga. Orang tiga ditugaskan menyelesaikan tugas satu. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, kalau orangnya masih tiga. Tapi kalau orangnya banyak, hal ini sangat mempermudah manajemen mengatur orang-orang yang bekerja sesuai supaya biaya minimum. Kita cek kenapa orang satu dipilih di tugas dua. Karena bisa jadi orang satu itu paling murah adalah di tugas satu. Tetapi recommended-nya dia di tugas dua. Mari kita lihat orang kedua yang sebenarnya biayanya itu paling rendah itu ada di tugas dua. Orang tiga seharusnya yang paling rendah itu di tugas satu. Itu benar, ya. Yang menurut ini kalau kita ambil ini menggunakan rumus max min, maka yang dipilih adalah orang ketiga, orang kedua ini seharusnya di 36, orang ke satu seharusnya di tugas satu. Tetapi karena ada batasan bahwa satu orang itu mendapatkan satu tugas sehingga perlu dioptimasi namanya. Nah, sehingga rekan-rekan mahasiswa sekalian ini menggunakan solver dilakukanlah proses perhitungan. Ini adalah nilai yang optimal. Nah, sehingga dengan model seperti ini, orang 3 dikalikan 24, orang 2 dikalikan 42, orang 3 dikalikan 58. Sehingga total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan adalah 124. Inilah yang paling minimum biaya yang bisa dipakai untuk menugaskan setiap orang. Begitulah model penugasan bisa bekerja sesuai dengan apa yang menjadi poin pekerjaan dari sebuah perusahaan. Silakan adik-adik mahasiswa sekalian bisa mencoba. Kalau saya ambilkan di rumus Excel-nya tadi, ini adalah eh, data tadi, ya. Ini saya kembalikan ke nol. Jadi yang akan dicari adalah yang kuning ini menggunakan solver. Ini juga sama, rumusnya adalah dijumlahkan. Siapa nanti dia yang akan bertugas di mana. Ini juga ke bawah, ini juga ditugaskan dari atas ke bawah. Sedangkan ini rumusnya adalah perkalian antara biaya dengan penugasan tadi. Jadi dia akan dapat tugas di mana, terus ini adalah penjumlahan dari biaya keseluruhan. Nah, ya, dengan cara yang sama kita lakukan solver, ya. Terus ini adalah eh, menjadi targetnya di sini, terus ini adalah tempat yang akan dipilih, ya, tempat yang akan dicari dengan solver. Terus ini C14 sama dengan C16, mana C14 sama dengan C16 di sini, ya. Jadi ini, 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 terus ini, ya. Kita bisa menggunakan metode simplex karena dia akan mencari nilai minimumnya. Oke. Ini adalah hasil menggunakan metode penugasan. Nah, baik, silakan dicoba para mahasiswa sekalian. Sebelumnya, nanti Anda akan mendapatkan penugasan. Nah, contoh penugasan yang pertama. Pada satu bengkel tersedia 4 orang mekanik yang harus dapat ditempatkan pada 4 bengkel yang ada satu mekanik untuk satu bengkel. Jadi keywordnya adalah satu mekanik untuk satu bengkel. Pemilik bengkel telah memperoleh data nilai prestasi keempat mekanik pada keempat bengkel sebagai berikut. Ini adalah nilai prestasinya atau nilai keterampilannya. Maka pertanyaannya adalah pekerja mana yang harus ditugaskan pekerjaan mana sehingga total
total biaya atau 3 pekerjaan itu bisa menjadi minimum. Contoh misalnya ini adalah berapa nilai minimum dari sebuah pekerjaan ini. Tolong ini dicari. Berikutnya adalah ini ada 5 karyawan mempunyai keterampilan yang dibutuhkan untuk menangani 5 pekerjaan yang berlainan. Nah, ini adalah datanya. Terus silakan dioptimalkan dengan keyword mempunyai keterampilan yang dibutuhkan untuk menangani 5 pekerjaan yang berlainan. Kira-kira mana yang menjadi biaya minimumnya? Berikutnya ini adalah penugasan kalau studi kasusnya adalah mesin. Jadi ini adalah operatornya, ini adalah mesinnya. Silakan dihitung berapa kira-kira biaya pekerjaan yang minimum. Itu saja 1, 2, 3 latihannya. Ini adik-adik sekalian bisa diangkat menjadi sebuah studi kasus dalam penugasan kalian untuk penelitian sederhana di lapangan. Kira-kira mana yang bisa Anda tiru dan modifikasi disesuaikan dengan kondisi studi kasus yang Anda pilih. Selamat mencoba, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.